Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sobat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai hidup nikmat. Semua orang pengen hidup nikmat. Semua orang ingin bahagia. Dan kalau ingin hidup nikmat, ada rahasianya, ada kuncinya. Yang Allah ajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Suratul Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. La in sakartum. Jika engkau bersyukur, la ajidannakum, aku tambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum, jika engkau kufur nikmat, tidak mau bersyukur, inna adzabi lasadid, sesungguhnya adabku amat pedih. Ayat ini takwilnya jelas bahwa barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, yang mengkufuri nikmat, tidak mau bersyukur, Allah ancam, inna adzabi lasadid, sesungguhnya adabku amat pedih. Sobat, kunci hidup nikmat itu adalah bersyukur. Tanpa rasa syukur, orang tidak akan pernah bisa merasakan hidup nikmat. Boleh jadi banyak orang yang hidupnya mewah, bergelimang harta, uangnya banyak, hidupnya tidak nikmat. Dia tidak bisa mengatakan baiti jannati, rumahku sorgaku. Sebaliknya dia mengatakan baiti nari, rumahku seperti neraka. Banyak harta dia, kaya raya dia, apa saja dia punya, tapi hidupnya tidak nikmat. Istrinya durhaka, tiap hari bertengkar, cekcok, anaknya narkoba, usahanya ruwet, hari-harinya menyesakkan dada, kesibukannya kejar tayang, dari pagi pulang malam, dari pagi bahkan pulang pagi, masalah di sana sini, tidak ada hentinya. Nikmat tidak ada dalam hidupnya. Uangnya saja banyak, tapi tidak nikmat dia hidupnya. Karena apa? Tidak mau bersyukur. Orang seperti itu tidak mau bersyukur, biasanya hidupnya gelisah. Tidurnya tidak nyenyak, gelisah, makan tidak enak. Boleh jadi dia tidur di hotel mewah yang ada kolam renangnya, makanannya makanan-makanan mewah, kamarnya eksklusif. Tapi dia tidak bisa menikmati, tidak nikmat hatinya, batinnya. Mengapa demikian? Karena tidak bersyukur. Tanpa rasa bersyukur, hidup tidak akan terasa nikmat. Biar dikata uangnya banyak berlipat, rumahnya megah bertingkat, mobilnya mewah mengkilat, istri cantik memikat, kadang jumlahnya 4, tapi hari-harinya kehidupannya seperti kiamat, tidak nikmat. Tak pernah merasakan hidupnya nikmat. Karena itu, saudaraku, kita senantiasa bersyukur. Hidup nikmat itu tidak harus kaya raya. Hidup nikmat, hidup bahagia itu tidak harus bergelimang harta. Kadang kita melihat orang yang kehidupannya amat sederhana, tapi dia nikmat. Dia tinggal rumahnya mewah, mepet sawah, di tepi sawah. Dia bisa duduk menikmati pemandangan padi, sawah, sambil ngopi. Nikmat hidupnya, tenang, sambil memutar tasbih, berzikir di tepi sawah. Sederhana sekali hidupnya. Ya lain lagi ada, ini kisah nyata. Berapa tahun yang lalu
di Tangerang, Jakarta. Pemilik pabrik baja, pemilik pabrik besi, bukan miliarder lagi, dia triliuner. Terjun dari lantai apartemennya, bunuh diri karena tidak kuat menanggung hidup. Apa saja dia punya, pabrik baja, uangnya bukan miliar, triliun, bunuh diri, tidak nikmat hidupnya. Kaya raya tidak identik dengan bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan kita semua, junjungan kita, panutan kita. Beliau tidak tinggal di istana mewah dan megah seperti Nabi Sulaiman. Tidak. Beliau tinggal di rumah kecil, 1 petak. Tidak ada spring bed-nya di situ. Tidak ada peraduan yang zaman sekarang, latek atau apa itu saya tidak paham. Beliau tidur beralaskan pelepah korma yang pada saat beliau bangun tidur membekas di pipi beliau. Gambarnya pelepah korma ini membekas. Tapi beliau sanggup mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena beliau senantiasa, Masya Allah, bersyukur sobat, bersyukur. Yang punya mobil, alhamdulillah, syukuri punya mobil. Daripada temannya punya motor saja dia. Asal hujan kehujanan, asal panas kepanasan. Yang punya motor bersyukur, masih punya motor, kemana-mana bisa naik motor. Itu temannya dia cuman sepeda engkol, kemana-mana goes. Yang punya sepeda engkol bersyukur masih punya sepeda. Itu tetangganya dia jalan kaki kemana-mana. Yang bisa jalan kaki bersyukur masih bisa jalan. Itu saudaranya dia di kursi roda. Yang di kursi roda alhamdulillah bersyukur masih diberi kesehatan. Itu saudaranya dia berbaring saja di ranjang berbulan-bulan sakit gak sembuh-sembuh. Yang sakit gak sembuh-sembuh masih bersyukur, masih diberi umur, masih bisa beristighfar memohon ampun pada Allah, masih bisa beribadah pada Allah. Daripada itu saudaranya dia mati gak balik-balik lagi. Pendek kata, bersyukur sobat. Kuncinya hidup itu 2, syukur dan sabar. Kalau diberi nikmat, bersyukur. Kalau diberi musibah, sabar. Diberi enak, bersyukur. Diberi yang gak enak, sabar. Dan kalau kita tahu, kita semua tahu pahalanya atas kesabaran, di mana orang diberi musibah oleh Allah, maka orang-orang akan berlomba-lomba mencari musibah. Saya ulangi, kalau kita semua ini tahu pahalanya kesabaran atas didatangkan musibah padanya, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran orang yang diberikan musibah, maka orang akan berlomba-lomba mencari musibah. Karena saking besarnya pahala kesabaran atas musibah. Sobatku sekalian, bersyukur. Niscaya hidup Anda sekalian semakin nikmat. Ini janji Allah. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.